Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kamu lagi nyeduh kopi, lagi siap-siap buat ngadepin hari Senin yang sibuk, atau mungkin lagi di jalan menuju kantor, yuk kita tarik napas sebentar. Selamat datang di penjelasan kita hari ini. Pagi ini kita bakal sedikit memperlambat ritme. Kita mau ngobrolin sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita, tapi anehnya jarang banget kita bahas secara terbuka. Kita bakal melihat kenapa kadang-kadang, demi kesehatan fisik dan mental kita, nggak semua emosi yang kamu rasakan itu harus selalu disembunyikan. Oke, mari kita selami topik ini bareng-bareng dengan santai ya. Sekarang, coba deh jujur, aku mau tanya, berapa kali sih kamu terpaksa senyum hari ini? Mengawali hari Senin dengan setumpuk deadline dan email yang nggak kelar-kelar, itu emang kerasa berat banget kan? Apalagi di Indonesia, kita tuh hidup dalam budaya yang sangat ngejunjung tinggi nilai rukun. Dari kecil, kita udah diajarin buat selalu nahan diri, mendam rasa nggak nyaman, dan selalu masang wajah tegar. Ibaratnya senyum itu kayak topeng, cuma biar situasi tetap aman dan orang lain nggak keganggu. Tahu nggak, sangat valid loh kalau kamu merasa capek dengan semua tuntutan ini. Dalam dunia psikologi klinis, kebiasaan masang wajah tegar terus-terusan ini punya nama loh, yaitu supresi ekspresif. Intinya, ini adalah tindakan sadar di mana kita nyembunyiin apa yang sebenarnya lagi bergejolak di dalam batin kita. Di budaya kita, ini sering banget dianggap sebagai bentuk tepas lira atau tenggang rasa yang sopan. Tapi coba kita lihat dari kacamata sains bentar. Mendam perasaan begini mungkin kelihatannya kayak lagi jaga kedamaian. Padahal secara biologis, ini justru ngejebak tubuh kita dalam status siaga tinggi terus-terusan. Tubuh kita itu beneran lagi perang di dalam, walaupun wajah kita di luar kelihatan damai banget. Sebenarnya ada perbedaan yang lumayan jauh antara mengelola emosi dan cuma menekannya. Kalau mau sehat, kita bisa ngelakuin yang namanya penilaian ulang kognitif. Sederhananya, ini tuh saat kita mengubah sudut pandang kita terhadap suatu masalah dari awal banget, jadi stresnya bisa turun secara alami. Tapi ya, yang lebih sering kita lakuin justru supresi ekspresif tadi. Masalahnya udah bikin emosi naik, tapi kita paksa tutup rapat-rapat ekspresi fisiknya. Nahan emosi dengan cara kayak gini tuh nguras energi mental kita banget loh. Bayangin aja kayak aplikasi berat di HP kamu yang jalan terus di background. Pelan tapi pasti, dia bakal nguras habis baterai mental kamu. Nah, mari kita bahas sedikit sains di balik baterai mental yang bocor ini. Tiap kali kamu menekan emosi negatif, otak kita tuh ngebaca ada konflik antara keinginan alami buat berekspresi dan paksaan untuk diam. Konflik ini akhirnya ngaktifin sesuatu di otak yang disebut aksis HPA, yang ujung-ujungnya ngelepasin kortisol, si hormon stres. Normalnya sih, alarm kortisol ini cuma nyala kalau ada bahaya fisik yang nyata. Tapi, kalau kamu terus-terusan mendam amarah atau sedih cuma demi kelihatan profesional, alarm ini dibiarin nyala terus. Dan stres kronis ini diam-diam ngerusak sistem kekebalan tubuh kamu, bikin kamu jadi jauh lebih gampang sakit. Dan tahu nggak, kebiasaan mendam rasa ini bukan cuma masalah biologi buat suatu orang aja, tapi beneran jadi krisis masif buat masyarakat luas. Coba tebak angkanya, 463,8 triliun rupiah. Ya, triliun. Itu adalah perkiraan total beban ekonomi tahunan di Indonesia cuma karena masalah kesehatan mental. Ini tuh ibarat biaya tersembunyi yang luar biasa besar dari sebuah masyarakat yang terus-terusan maksa dirinya buat sekedar tersenyum walau hancur. Nah, dari angka fantastis triliunan tadi, penyumbang paling gedenya adalah sesuatu yang disebut presenteeism, yang porsinya nyampe 88,5%. Apa sih presenteeism ini? Ini tuh kondisi di mana kamu secara fisik hadir di kantor, duduk manis di meja kerja kamu, tapi fungsi otak dan empati kamu sebenarnya mati suri, karena terbebani emosi yang nggak selesai. Kenyataan bahwa 19 juta orang Indonesia ngalamin gangguan emosional, nunjukin kalau kerusakan yang paling nyata itu terjadi waktu kita maksain diri buat hadir, padahal mental kita udah mati rasa. Fenomena kayak gini sebenarnya udah diamati lebih dari seabad yang lalu loh. Sigmund Freud dulu nyebutnya sebagai afek yang tercekik. Intinya, emosi itu ibarat energi. Kalau energinya nggak dikeluarin lewat kata-kata atau tindakan, dia tuh nggak akan menguap atau hilang gitu aja. Energi itu bakal terus nyari jalan keluar lain yang ujung-ujungnya sering banget bermanifestasi jadi penyakit fisik. Peneliti modern kayak Dr. Gabor Mate juga mengonfirmasi hal yang sama. Ketika mulut kita dipaksa bungkam, tubuh kita lah yang pada akhirnya bakal dipaksa untuk bicara. Mari kita lihat contoh nyata gimana tubuh kita bisa ikutan bicara lewat salah satu studi kasus internasional dari Dr. Mate. Ada seorang perempuan bernama Mary. Sepanjang hidupnya, Mary ini tipe orang yang selalu ngalah, nggak pernah marah, dan selalu naruh kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Tapi kebaikan yang terlalu dipaksakan ini ternyata berujung tragis. Mary didiagnosis kena skleroderma, sebuah penyakit autoimun di mana tubuhnya nyerang dirinya sendiri, bikin jaringan kulit dan organ dalamnya jadi mengeras. Karena Mary nggak bisa ngebangun batas emosional dan bilang nggak ke orang-orang di sekitarnya, sistem imunnya secara harfiah ngerespon dengan ngebangun dinding fisik yang keras di dalam tubuhnya sendiri.
Dan asal kamu tahu, fenomena semacam ini juga terjadi di dekat kita. Ada sebuah kasus nyata di Bandung. Seorang perempuan tiba-tiba ngalamin penurunan fungsi pendengaran yang parah banget, tepat setelah dia tahu kalau suaminya selingkuh. Secara medis, telinganya itu baik-baik aja. Nggak ada kerusakan fisik sama sekali. Terus apa yang terjadi? Nah, perempuan ini sejak kecil dibesarin dengan budaya buat selalu tampil kuat dan nutupin aib keluarga. Karena dia ngerasa nggak diizinin buat marah atau meluapkan lukanya, alam bawah sadarnya akhirnya matiin fungsi pendengarannya sebagai bentuk pertahanan. Tubuhnya benar-benar nolak buat dengar konflik yang lebih nyakitin. Ini jadi bukti nyata kalau trauma yang ditekan bisa benar-benar matiin indera fisik kita. Jadi pertanyaannya sekarang, apa penawarnya? Beruntungnya, di budaya kita itu ada tradisi yang sehat banget, namanya curhat. Secara biologis, curhat ke sahabat yang beneran suportif itu beneran bisa ngelepasin ketegangan saraf dan nurunin detak jantung kita. Tapi, hati-hati sama tren zaman sekarang ya, yaitu curhat publik di media sosial. Nyebarin rasa sakit kamu ke audiens digital yang anonim justru bisa ngundang komentar-komentar yang ngehakimi, yang ujungnya malah nambahin stres dan cemas. Penyembuhan yang beneran itu butuh koneksi intim yang aman dan nyata, bukan cuma sekedar nyari panggung di dunia digital. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusinya nih. Kalau terus-terusan mendam emosi itu beracun banget. Terus gimana dong cara kita ngelepasinnya tanpa bikin ribut di kantor atau di rumah? Nah, berikut ini ada 3 langkah pelepasan emosi yang udah terbukti secara klinis. Dan tenang aja, ini bukan sekedar teori ribet. Ini beneran mekanisme pertahanan biologis yang gampang banget diterapin dan cuma butuh waktu beberapa menit aja dari keseharian kamu. Langkah pertama, kita punya yang namanya penulisan ekspresif, teknik dari Dr. James Pennebaker. Caranya simpel banget. Luangin aja waktu 15-20 menit selama beberapa hari berturut-turut, tulis semua pengalaman atau emosi yang paling nyakitin buat kamu. Nggak usah mikirin ejaan, nggak usah mikirin tata bahasa, biarin aja berantakan. Pas kamu nuangin kekacauan emosi itu jadi kata-kata, kamu tuh lagi maksa otak kamu buat memproses trauma secara logis. Dan sains udah ngebuktiin loh, kebiasaan nulis jujur kayak gini secara langsung bisa ningkatin fungsi sel kekebalan tubuh kamu. Langkah kedua, ini cocok banget buat ngadepin kepanikan di Senin pagi, yaitu teknik pernapasan 478. Yuk kita cobain bareng-bareng sekarang. Coba relaksin dulu bahu kamu. Sekarang, tarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik, lalu tahan napas kamu selama 7 detik, dan sekarang buang napas perlahan lewat mulut kayak lagi mendesah panjang selama 8 detik. Mantap! Hembusan napas yang panjang tadi itu secara harfiah nekan tombol jeda pada saraf vagus di tubuh kamu, yang seketika bisa nurunin tekanan darah dan ngeredam rasa stres kamu. Langkah ketiga, kita punya metode grounding 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tiba-tiba rasa cemas bikin otak kamu muter tanpa kendali, pakai kelima indera kamu buat narik kesadaran balik ke momen saat ini. Caranya, sebutin 5 hal yang bisa kamu lihat di sekelilingmu, terus sentuh 4 tekstur benda di dekat kamu, dengerin 3 suara acak, temuin 2 aroma yang bisa kecium, dan terakhir, rasain 1 sensasi rasa yang ada di mulut kamu. Teknik ini cepet banget nyabut kabel dari siklus panik di otak, dan narik fokus kamu dari ketakupan di dalam pikiran ke realitas fisik yang nyata dan aman. Jadi, ketiga metode yang baru kita bahas tadi itu bukan sekedar tips basa-basi dari internet ya. Masing-masing tuh beneran punya target biologis spesifik buat ngebantu tubuh kamu pindah dari fase panik hari Senin ke keadaan yang lebih tenang. Menulis ngebantu ningkatin imunitas, mengatur nafas bikin syaraf vagus kamu rileks, dan memusatkan indera pakai teknik grounding bisa menghentikan kepanikan detik itu juga. Bisa dibilang ini tuh kotak P3K buat kesehatan mental harian kamu. Mendekati akhir dari penjelasan kita hari ini, aku cuma minta kamu ingat satu hal ini baik-baik. Kesehatan mental yang sejati itu bukan berarti kita bisa ngehapus semua emosi negatif. Dan bukan juga tentang harus selalu jadi orang yang positif 24 jam. Tapi, ini tentang punya keberanian buat nggak mikul beban itu sendirian. Wajar banget loh kalau kamu ngerasa kewalahan. Sangat wajar buat sesekali ngelepasin armor emosional kamu, berhenti pura-pura kalau semuanya baik-baik aja, dan mulai merangkul apa yang benar-benar lagi kamu rasain. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Apa sih satu emosi berat yang bisa kamu lepasin dengan aman hari ini? Entah itu lewat selembar tulisan, tarikan napas panjang, atau sekedar obrolan jujur sama sahabat dekatmu. Ayo, lepasin aja beban itu. Kelola perasaanmu dengan cara yang lebih sehat, tarik napas dalam-dalam, lalu melangkahlah keluar mulai hari ini. Hadapi sisa hari Senin ini bukan lagi dengan senyuman yang terpaksa, tapi dengan energi baru dan kebahagiaan yang beneran tulus. Terima kasih ya udah dengerin penjelasan kita pagi ini. Selamat menjalani minggu yang luar biasa.